Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para mahasiswa di perkuliahan Fisika Matematika 3. Dalam perkuliahan ini akan mengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Iskandar Syah, yang juga kemarin telah mengampu mata kuliah Fisika Matematika 2. Di sini saya ingin membicarakan mengenai mata kuliah sebelumnya yang bermasalah dan di sini saya ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf saya bagi mahasiswa angkatan 2018 atas ketidaknyamanan pelaksanaan kuliah di semester sebelumnya. Saya harapkan di perkuliahan kali ini saya dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya dan kalian dapat menerima informasi sebaik-baiknya. Di sini ada kontrak mengenai perkuliahan di semester Gasal. Kalau kita lihat informasi umum dari mata perkuliahan ini, jumlah SKS dari mata kuliah ini adalah 2 SKS dan status mata kuliah ini adalah berstatus wajib. Kalian mengambilnya di kuliah di semester kelima dengan pengantar bahasanya adalah bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan karena taksonomi Bloom dari mata kuliah Fisika Matematika 3 ini masih merupakan taksonomi Bloom untuk lower order thinking, di mana kita hanya diminta untuk memahami, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Maka metode pembelajaran yang kita gunakan di kali ini adalah problem-based learning. Perkuliahannya akan banyak menggunakan sistem emas dengan enrollment yang sudah saya buat, yaitu 1, 2, 3. Kalian bisa masuk ke sana untuk melihat mengenai perkuliahannya. Mata kuliah ini adalah ditujukan sebagai mata kuliah lanjutan dari Fisika Matematika 2 yang diharapkan mahasiswa dapat menerapkan persamaan dari fungsi khusus, persamaan deret dari ordinary differential equation, partial differential equation, dan probabilitas. Nah, topik-topik pembelajaran ini berguna dalam aplikasi komputasi untuk menganalisa dan menyelesaikan persoalan geofisika ke depannya. Jadi nanti ketika kalian memasuki mata kuliah yang berkaitan dengan komputasi, pemahaman-pemahaman mengenai topik-topik ini sedikit banyaknya bermanfaat dalam perkuliahan tersebut. Nah, metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah Student Center Learning atau SCL di sini disingkat. Kita akan menggunakan video interaktif, di mana penyajian materinya akan berkisar antara 10 sampai 20 menit, dan di setiap akhir video akan ada beberapa pertanyaan ringan yang digunakan untuk mahasiswa agar dapat melanjutkan ke materi kuliah berikutnya. Nah, dalam perkuliahan ini juga akan ada topik-topik yang digunakan untuk presentasi di minggu ke-7 dan minggu ke-14, yaitu tepatnya seminggu sebelum UTS dan seminggu sebelum UAS. Jadi topik-topik yang kita bahas di sebelum UTS itu dipersiapkan dalam bentuk presentasi untuk mahasiswa juga untuk mempresentasikannya. Dan di minggu ke-14 juga presentasi seperti itu. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar matematika, fisika, dan statistik dalam menyelesaikan permasalahan geofisika. Untuk capaiannya, mahasiswa mampu menerapkan fungsi khusus dan penerapan persamaan diferensial kompleks, terus persamaan solusi untuk ordinary differential equation dan mengaplikasikan partial differential equation untuk persamaan diferensial yang lebih dari satu variabel. Juga mampu
mengaplikasikan probabilitas dalam aplikasi persoalan statistika. Perkuliahan untuk satu SKS-nya dalam perkuliahan ini adalah satu SKS itu setara dengan 50 menit dengan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Ini berdasarkan SK Rektor nomor 014 dan SK Rektor nomor 015 dan SK Rektor nomor 027. Di sini ada kalender akademik semester Gasal untuk tahun 2020 dan 2021. Kegiatannya di sini kalian dapat lihat tanggal pengisian IRS. Kegiatan perkuliahan kita akan dilaksanakan dari tanggal 14 September sampai tanggal 15 Januari. Batas akhir pengunggahan nilai itu adalah tanggal 22 Januari dan batas akhir penyerahan karya. Oh, di sini seterusnya bukan ya. Nah, sedikit mengenai satuan acara perkuliahan untuk Fisika Matematika 3 di minggu pertama. Yang seperti yang kita laksanakan saat ini adalah mengenai kontrak perkuliahan. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar, mengenai fungsi khusus dengan bahan rujukan. Di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, di pertemuan ketiga kita akan bahas mengenai fungsi error atau error function. Nah, pertemuan ke-1, 2, dan 3 ini adalah pertemuan dari buku BOAS chapter ke-11. Nah, bisa lihat sendiri nanti. Kita masih menggunakan buku BOAS. Oh ya, untuk pertemuan keempat kita akan mempelajari mengenai solusi dari ordinary differential equation. Yang pertemuan ke-5-nya kita akan bahas mengenai Legendre dan Bessel. Dan di pertemuan ke-6-nya kita akan bahas mengenai fungsi ortogonalitas. Pertemuan ke-7, di sini ada resume mengenai fungsi khusus dan solusi dari ODE. Dan mahasiswa diminta memberikan presentasi di minggu ke-7 ini. Nah, di minggu ke-8 kita akan ada UTS dari tanggal 2 sampai 7 November. Dan di minggu ke-9 itu adalah pembelajaran mengenai partial differential equation. Dan di minggu ke-10 pelajaran mengenai partial differential equation untuk heat function, wave function, dan Laplace pada persamaan koordinat yang berbeda. Kembali lagi ini topik-topik yang ada di bahasan buku BOAS ya. Begitu juga untuk 11 kita akan mempelajari mengenai Laplacian, wave and different coordinates, Poisson equation. Di pertemuan ke-12 kita akan mengenali mengenai persamaan probabilitas. Di minggu ke-13 kita akan membahas mengenai Bayes function dan mengenai probabilitas. Dan di minggu ke-14 kita akan mempelajari mengenai calculation methods atau metode perhitungan dengan random variable concept. Nah, di minggu ke-15, seperti minggu ke-7 tadi, kita akan ada resume mengenai perkuliahan mengenai partial differential equation dan probabilitas yang juga ada presentasi dari mahasiswa mengenai perkuliahan ini. Dan dalam perkuliahan ini terbagi menjadi dua kelas A dan kelas B, dan masing-masing kelasnya terdiri sekitar 30 orang. Bukan berarti nanti ketika suatu kelompok sudah presentasi di pertemuan ke-7, dia tidak akan presentasi di pertemuan ke-16. Kelompok tersebut akan presentasi di dua-duanya. Jadi, setiap dari kalian akan presentasi di minggu ke-7 dan minggu ke-16 ini. Dan kita akan mengadakan UAS di tanggal 4 sampai tanggal 15 Januari di minggu ke-17. Begitu. Di sini ada komponen penilaian dari perkuliahan, yaitu 15% untuk kuis, 15% untuk tugas kelompok,
35% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Kuis akan diadakan selama 4 kali, sebanyak 4 kali maksud saya. Di minggu ketiga, tepatnya setelah pembahasan mengenai fungsi khusus, di minggu ke-6 setelah pembahasan mengenai deret untuk ordinary differential equation, dan di minggu ke-11 setelah pembahasan mengenai partial differential equation, dan di minggu ke-14 setelah membahas mengenai probabilitas. Tugas kelompok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 2, sebelum UTS dan sebelum UAS. Bahan referensinya seperti yang sudah kita pahami juga, yaitu mengenai buku Mary L. Boas, yaitu Mathematical Methods in Physical Science. Di sini juga saya dapatkan buku Special Function in Mathematics Geophysics dari Willy Frieden, kalian bisa cari juga. Dan ada juga Mathematical Physics Modern Introduction to its Foundation dari Sadri Hassani, kalian bisa cari. Untuk latihan-latihan soalnya kalian bisa cari dari Skaum Outline mengenai Mathematical for Physics, dan jurnal dan artikel ilmiah terkait mengenai topik pembahasan yang kita lakukan. Tata tertib perkuliahan kalian bisa lihat di sini. Yang mengikuti perkuliahan adalah yang tercatat atau terdaftar di CFNG. Mahasiswa harus memastikan tidak salah memasuki emas untuk kuliah yang paralel atau lebih dari satu, seperti kuliah fisika matematika ini, karena kuliah fisika matematika 3 terdapat 2 kelas paralel yang berjalan bersamaan. Mahasiswa harus memperhatikan jadwal acara perkuliahan yang akan saya update via WhatsApp. Tertibnya, sebelum melakukan perkuliahan secara video conference atau sinkronus, mahasiswa harus memastikan telah mendapatkan link ID untuk join ke dalam virtual class, membaca materi PPT video bacaan yang telah ditugaskan oleh dosen jika ada, menyiapkan pernyataan jika ada yang kurang, atau pertanyaan jika ada yang kurang dimengerti dari materi untuk ditanyakan kepada dosen. Selama perkuliahan secara video conference atau sinkronus berlangsung, mahasiswa mematikan audio dengan kondisi mute dan video selama sesi kuliah, kecuali jika diminta dosen untuk mengaktifkannya. Menyalakan audio dan video jika dosen menetapkan bahwa sesi tersebut adalah sesi diskusi. Jika akan mengajukan pertanyaan, dapat secara langsung atau ditulis dalam chat. Ini opsi perkuliahan video conference atau sinkronusnya itu adalah menggunakan Microsoft Teams, Google Meet, atau Zoom. Kehadiran mahasiswa selama 1 semester akan direkap dari aktivitas mahasiswa mingguannya di EMAS. Jadi dari jumlah login, mengakses materi kuliah, keterlibatan dalam forum diskusi, mensubmit tugas, mengerjakan kuis, dan lain-lain. Daftar hadir yang diberikan saat perkuliahan, conference atau sinkronus, video conference atau sinkronus. EMAS merupakan platform utama yang digunakan untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa harus dan selalu memperhatikan pengumuman yang terdapat di EMAS. Media lain adalah media pendukung seperti SMS, WhatsApp, Line, dapat digunakan sesuai kesepakatan dari dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa wajib memperhatikan etika jika menghubungi dosen atau tim dosen pada hari dan jam kerja. Tata tertib ujian, mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila kehadiran minimal 75% saat perkuliahan. Ini adalah peraturan rektornya. Peserta tidak diperkenankan untuk ujian secara daring, membuka buku teks, catatan, ataupun mencari informasi melalui internet. Peserta ujian tidak diperkenankan juga untuk saling mengirim jawaban atau berdiskusi selama menjawab soal ujian melalui media apapun.
Bila di kemudian hari mahasiswa terbukti melakukan kecurangan akademik dalam mengerjakan ujian, mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi akademik, yaitu diberikan nilai E pada mata kuliah ini. Pada halaman pertama file jawaban ujian, mahasiswa harus memberikan nama, NPM, dan tanda tangan, dan menandatangani jawaban ujian yang dianggap valid dan dikerjakan dengan jujur sesuai aturan yang berlaku. Apabila mahasiswa berhalangan mengikuti ujian, maka mahasiswa tersebut harus memberikan surat keterangan dari orang tua yang menerangkan halangan mengikuti ujian. Ujian susulan hanya dapat diberikan jika dengan alasan sakit. Ini adalah referensi dari kontrak kuliah. EDOM. Nah, di sini evaluasi dosen oleh mahasiswa. Di sini kita menggunakan EDOM. Pastinya kalian juga sudah tahu ya. Proses pembelajaran itu di akhir semester untuk melihat mutu dari perkuliahan atau mutu dari pembelajaran di Universitas Indonesia. Diharapkan adanya perbaikan di setiap semesternya, dan di sini dengan adanya evaluasi dari mahasiswa terhadap dosen, diharapkan di setiap semesternya kami akan melakukan perbaikan. Wajib bagi mahasiswa untuk mengisi EDOM karena dalam setiap periode pengunggahan nilai di semester di akhir semester, mahasiswa tidak dapat melihat nilainya sebelum mengisi EDOM. Nanti ketika kalian mengisi EDOM, informasi kalian tidak akan diberikan ke dosen, melainkan hanya respon dari EDOM kalian saja. Jadi di dosen kami hanya melihat responnya dengan penulis anonim. Jadi diharapkan untuk mengisi EDOM dengan sejujur-jujurnya. Dengan begitu, kontrak perkuliahan kali ini saya nyatakan selesai. Kita akan lanjut ke pengenalan materi.